tetap non-stop. Halo rekan-rekan semua, selamat malam. Salam dari kami Putra Mataram. Kita di sini sudah sampai di jembatan Lengkong Lolong. Ya, untuk jembatannya bisa dilihat dulu. Ini saya akan sedikit mengulas tentang jembatan Lolong. Jembatan Lolong ini dibuat dari zaman kolonial Belanda. Dan di sini juga jembatan Lolong ini terbuat tanpa rangka beton, ya. Pada masa itu untuk membuat desain seperti ini luar biasa sekali. Dan di jembatan Lolong ini ya dulunya pasti memakan korban untuk pembuatan jembatan tersebut. Nah, untuk itu nanti coba kita telusur agak ke bawah, ya, karena memang banyak pejuang kita yang dieksekusi oleh pemerintah kolonial Belanda, ya, untuk merekam perjuangan kemerdekaan, sehingga energi astralnya juga kelihatan sekali. Yuk kita coba. Ayo ikuti kami, kita melihat lebih dalam lagi. Nah, kebetulan sungai sedang Lolong sendiri dari kata lulu yang artinya sesuatu yang bersinar, kemudian lidahnya disebutkan lolong, ya. Nah, sinar apa itu sepertinya lebih mengarah pada 3 ulama besar yang dimakamkan di bagian sebelah selatan sana, kira-kira beberapa ratus meter dari lokasi wisata Lolong ini. Ada makam Aulia Syekh Abdurrahman Rukmi dan 2 muridnya. Nah, itu yang membuat karisma keislaman di Lolong ini bisa bersinar-sinar. Halo rekan-rekan, demikian untuk malam ini kita tutup dulu. Kita lanjutkan di jembatan-jembatan yang lain yang menurutnya mengandung nilai mistis yang dalam. Ya, kita ketemu untuk jembatan berikutnya, yaitu jembatan Lengkong Surabayan dan juga jembatan Prigodani, dan 2 buah jembatan yang kita akan simpan episode ini untuk kejutan bagi para sahabat Putra Mataram. Oke? Ayo jalan. Hai, ketemu lagi bersama saya dari Putra Mataram. Saya Nanang dan rekan saya Sandi. Ya, di video selanjutnya kita berada di jembatan Karangdowo. Yang tadi sebelumnya kan di jembatan Lolong, sekarang di jembatan Karangdowo. Nah, untuk jembatannya sudah ada di sebelah sana. Jembatan Lengkong, ya. Jembatan Lengkong ini dibangun waktu kolonial, zaman kolonial. Jembatan tersebut itu fungsinya untuk mengaliri aliran sungai, dan itu bisa dilewati sih sebenarnya, tapi pakai sepeda.
Kalau sepeda motor itu sepertinya belum bisa. Itu paling fungsinya untuk melewati pakai sepeda dan untuk mengaliri air saja. Ini fungsikan untuk irigasi ya. Coba di ke bawah, ini airnya dialirkan ke sana ya. Ini memang Belanda ini terkenal dengan bangunan air ya, karena negerinya negeri yang berhadapan langsung dengan air laut, jadi pintar di dalam membangun infrastruktur air. Dan ada beberapa tanggapan yang kita tangkap di sini ya Mas Nanang ya. Iya. Ada beberapa tanggapan yang memang nampak sekali getaran itu nampak ya, di titik sebelah sana ya. Kemudian di belakang kita dan sebelah berarti selatan kita ya. Coba di ini untuk irigasi ini kan ada yang lari ke arah apa, balik ke arah Kajen ya, lurus, kemudian turun ke bawah jalan raya, kemudian ada yang berbelok ya, berbelok itu yang nanti ke arah Pegaden ya. Nah nanti ada apa di situ kita akan ceritakan di tempat lain, karena perasaan kita beliau tidak berkenan jika mungkin akan diungkapkan di sini. Ya, ini saya juga nanti kita ungkapkan di tempat lain supaya beliau tidak tersinggung, karena kita malam-malam ini, tengah malam di sini ya. Jadi sebagai tamu ya hanya sekedar ngambil gambar saja, nanti kita ungkap di tempat lain ya. Oke, Mas Nanang, ya, gimana? Lanjut ke ya, sekian spot dulu berikutnya. ya, sekian dulu untuk jembatan Lengkung Karangdowo. Kita lanjut ke jembatan yang lebih apa ya, enaknya lebih apa Mas? Kuite di pedot nang Di sini. Nah, kita ketemu lagi di jembatan yang ketiga. Sini adalah jembatan Pringgodeni, jembatan yang ini dibangun itu belum lama sih ya. Belum. Berarti kalau ya, cukup lama ya, banyak apa macet dulu ya, pembangunannya agak molor. untuk jembatan yang pertama dan yang kedua itu usianya jelas lebih tua dari jembatan yang ini. Tapi di sini juga tidak kalah menarik. Nah tadi saya punya cerita untuk jembatan kedua tadi, di jembatan tadi memang yang punya tempat itu tidak berkenan jika identitasnya diungkap di situ ya. Jadi sempat saya rasakan agar tidak nano, kemudian kamera kita pun satu kamera kemudian hilang suara ya. Tampak memang beliau nggak berkenan untuk diungkap. Jadi penghuni di jembatan tadi adalah sosok perempuan yang sering memang terlihat, dan pada saat jembatan yang lengkung tadi beliau sempat hadir. Yang saya tunjukkan ketika yang ke arah Wonopringgo dan yang ke arah ke Kedung Batangewu yang sebelah kiri irigasi itu dihuni sosok perempuan juga, tetapi yang berwujud labi-labi atau bulus kalau dalam bahasa Jawa ya, bulus yang besarnya hampir satu tampah itu tempat Tapi bahasa ya. Kalau bahasa Jawanya itu apa ini beras. Lebar sekali ya, besar sekali. Di Putri Bulus itu dulu sering ada orang-orang yang terbawa ke situ ya, terbawa ke situ kemudian seolah-olah berada di tempat yang bagus, rumah yang bagus. Biasanya ya cerita-cerita orang-orang terdahulu ketika saya masih kecil, ada sebuah bioskop di
Sakra ya, yang sekarang jadi tempat bis Safira. Nah, di bioskop itu biasanya kenalan, kemudian diajak ke sini, kemudian masuk rumah besar, ternyata di Sungai. Nah, itu yang terjadi di sekitar Jembatan Lekung. Nah, kalau di sini jelas pembangunan ini sudah berbeda di masa modern, tidak langsung membuat infrastruktur itu menentukan tunggal nyata ya. Kalau zaman kolonial pasti diberi tunggal nyata. Kenapa? Satu, ya mungkin memang permintaannya seperti itu. Yang kedua adalah untuk membuat takut masyarakat supaya tidak berani melawan penjajah, karena wah, penjajah ini ternyata sangar, apapun dikorbankan untuk pembangunan. Nah, itu untuk menakut-nakuti masyarakat supaya tidak berontak. Nah, di sini kalau boleh diarahkan ke arah bawah ya. Dahulu saya sering melihat ada patok-patok kayu yang terbenam di tepian sungai. Nah, itu saya zaman kecil tanya sama simbah saya, karena dulu pernah simbah saya dimintai izin ya, kakak saya dimintai izin, ada orang yang mau mengambil pusaka di situ. Nah, beberapa patok itu kalau disayat pakai pisau ternyata berdarah. Saya sempat tanya, kenapa itu mbah? Jawabannya itu orang yang mungkin dulunya betapa, tapi untuk yang membangunkan ternyata sudah meninggal duluan, sehingga sampai masa modern pun tidak ada yang membangunkan. Itu Mas Nana. Jadi Primbondan ini cukup sentral untuk kegiatan perekonomian Kabupaten Pekalongan ya. Tapi ada cerita lain di balik hanya sebagai jembatan. Baik, cukup sekian untuk di jembatan Primbondan ini. Kita lanjut ke jembatan berikutnya. Terus ikuti kami. Halo kawan-kawan. Salam dari Sumatera. Ya, tadi kan kita sudah jembatan Lolong, jembatan Lengkung Karangdowo, jembatan Primbondan. Nah, yang sekarang itu lebih asik dari tiga jembatan tersebut. Jembatan apa kiranya? Nah, ini jembatan ini konon katanya itu ada apa semacam misteri kira-kira kalau itu nanti bisa dijelaskan sama saya Ya, pasti banyak yang tidak mengira ya, karena nyaris jembatan ini kita lalui tiap hari tapi nggak teranggap. Jadi letaknya di antara Universitas Muhammadiyah Pekasangan Pekalongan dengan RSI Muhammadiyah Pekasangan. Nah, di sebelah sana itulah jembatannya, jembatan kecil. Nanti juga kita akan datang ke sana untuk shoot lebih dekat ya. Misterinya apa? Konon bahwa pejabat yang masih aktif ketika kunjungan kerja melewati jembatan tersebut, maka untuk masa jabatannya tidak akan berakhir lama. Misterinya, jadi biasanya iring-iringan pejabat pasti akan memutar ke arah Wiradesa ataupun Jalanan Raya Bojong Kasir. Itu yang kita temukan saat berikutnya di jembatan yang terakhir ya. ikuti terus kawan-kawan, jangan pernah bosan ya. Ayo.
Ayo rekan-rekan, akhirnya kita sudah sampai ke jembatan yang kelima, jembatan yang terakhir untuk video kita kali ini. Tetap ikutin video kita terus ya. Nah, loh, Mas Andi mana ini Mas Andi? Oh, maaf pemirsa sahabat Putra Mataram. Jadi saya melihat lama rumah ini karena saya teringat masa kecil saya. Ya. Ini dulunya adalah rumah kakek saya, ya, yang kemudian setelah kakek saya almarhum oleh keluarga dijual dan sekarang sebuah tempat usaha ya. Nah, seperti yang tadi Mas Nanang bilang ya. Nah, di depan kita ini di selatan kita ada jembatan kecil yang di samping Puskesmas Wonoyoso. Nah, kenapa ini menjadi terakhir dan pungkasan untuk perjalanan wisata misteri kita malam hari ini? Nah, walaupun seperti itu, dari kecil saya tahu bahwa disitulah ada sebuah portal atau pintu yang langsung ke arah Laut Utara. Jadi, kenapa bisa ada portal di sini, ada pintu di sini? Karena memang sesungguhnya beliau yang kita kenal sebagai Dewi Lanjar berasal dari desa ini, dari desa Wonoyoso ya, yang letaknya ada mobil putih itu masuk ke dalam, nanti ada komplek pemakaman yang disebut masyarakat sini pemakaman Sri Kuning ya. Nah, dahulu pemakaman itu dulunya sebelum dijadikan pemakaman adalah rumah dari Dewi Roro Kuning yang pada hari ini kita sering sebut beliau sebagai Dewi Lanjar ya. Oke, itu mudah-mudahan beberapa misteri yang terungkap ya. Jadi jangan heran kalau pas melewati sini sering bis itu kalau ke arah Kajen tiba-tiba berhenti di situ tanpa menurunkan penumpang atau ada tukang nyasar dan lain-lain ya, bukan hal aneh yang saya lihat dari sejak saya kecil dahulu. Itu Mas Nanang. Jadi mungkin sahabat Mataram kita pamit dulu ya. Kita akan kembali karena sebentar lagi sudah masuk waktu sahur ya. Oke, kita ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, like,